Halo sobat, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue lapis Surabaya 2 layers. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Langkah pertama adalah siapkan kom dan masukkan margarin ke dalam kom. Mixer hingga berwarna putih dan mengembang. Margarin merupakan mentega sintetis yang terbuat dari nabati. Lakukan pengocokan secara bertahap, mulai dari kecepatan rendah hingga ke kecepatan tinggi. Setelah itu, masukkan susu kental manis dan aduk hingga adonan rata. Air yang terkandung dalam susu cair berkisar antara 12,50% sampai 90%, tergantung dari jenis susunya. Fungsi susu untuk meningkatkan kelezatan suatu produk. Tetap aduk adonan hingga bahan margarin dan susu kental manis tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, sisihkan adonan. Langkah kedua, siapkan kom yang bersih. Masukkan telur, gula halus, tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna, maizena, dan pengemulsi. Selanjutnya, aduk adonan dengan menggunakan mixer sampai adonan mengembang kaku atau biasa disebut dengan hard beat. Lakukan pengocokan mulai dari kecepatan rendah hingga ke kecepatan tinggi. Langkah ketiga, masukkan adonan flour ke dalam adonan butter secara bertahap. Kemudian, aduk adonan dengan menggunakan spatula sampai adonan tercampur dengan rata. Inilah yang disebut dengan metode flour butter pada kue. Pada saat pengadukan, perlu diperhatikan bahwa antara adonan tepung dan adonan margarin tidak boleh pecah. Keduanya harus menyatu untuk hasil kue yang diinginkan. Dalam hal ini, hasil akhir kue sangat ditentukan pada saat proses pengadukan. Jika pengadukan tidak tepat, maka kue bisa menjadi bantat atau lembab pada permukaan bawahnya dan terdapat banyak sekali minyak di situ. Kemudian, masukkan rum Jamaika atau bisa diganti dengan vanilla extract dan aduk adonan hingga tercampur dengan rata. Langkah keempat, bagi adonan menjadi 2 bagian. Dan beri warna pada masing-masing adonan. Sebelah kanan saya beri warna coklat, dan sebelah kiri saya beri warna kuning. Kalian pun juga bisa menggunakan warna seperti yang kalian inginkan, sesuai dengan selera. Aduk hingga warna merata, dan ingat, jangan terlalu lama mengaduk, karena jika terlalu lama akan menurunkan volume pada kue. Usahakan selama proses pengadukan jangan sampai adonan menjadi turun. Hal ini akan menyebabkan hasil akhir roti tidak akan sempurna atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Langkah kelima, tuangkan adonan ke dalam loyang. Namun perlu diingat
bahwa loyang harus diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper. Tujuannya untuk memudahkan mengeluarkan kue ketika sudah matang dari loyang. Jika tidak memiliki baking paper, kalian bisa menggunakan olesan margarin pada permukaan loyang. Selanjutnya ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Ratakan adonan yang ada di dalam loyang dengan menggunakan plastik spatula. Kemudian, set suhu oven pada angka 170 derajat Celcius. Langkah ke-6, masukkan kue ke dalam oven dan panggang selama kurang lebih 35 derajat Celcius atau sampai kue matang sempurna. Jika kue sudah matang dan dingin, olesi permukaan atas salah satu kue dengan menggunakan selai. Selanjutnya, letakkan salah satu kue yang tidak diolesi selai di atas permukaan kue yang sudah diolesi dengan selai. Rapikan posisi kue hingga simetris. Langkah ke-7, potong bagian sisi luar kue dan potong-potong kue sesuai dengan selera Anda. Berikut adalah hasil kue lapis Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.